Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul The Martial Genius Who Remember Everything. Pada malam itu, terlihat ada dua orang yang sedang bertarung di tepi tebing. Lawannya memanggilnya dengan nama Jin So-won, kapten dari unit Sojeong. Dia mengatakan kepada Jin So-won bahwa ingatannya sangat mengesankan. Terlihat Jin So-won sedang berlutut menggenggam luka di tangannya. Orang yang berdiri di hadapannya mengatakan jika berkat Jin So-won lah mereka berhasil memulihkan semua catatan aliansi Murim. Dengan matanya yang berwarna merah, dia menatap Jin So-won dengan jijik dan berterima kasih kepadanya. Orang ini adalah pemimpin aliansi Murim Tacheong di Pensword Yongso. Jin So-won yang berlumuran darah itu menjawab dengan susah payah, mengatakan jika dia mengingatnya karena disuruh dan dia memulihkannya juga karena disuruh. Jin So-won kemudian menatap musuhnya dengan tatapan tegas, bertanya apakah Yongso-a sungguh ingin menghadiahkan kematian yang menyedihkan seperti itu kepadanya. Yongso-a kemudian menggenggam gagang pedangnya, memberitahu Jin So-won jika dia mendengar bahwa Jin So-won juga mengingat catatan dari Papillon Simeon, tempat rahasia milik aliansi tersimpan. Dan jika seseorang sepertinya membelot ke kultus di Menik, sudah pasti aliansi akan berada dalam bahaya. Yongso-a kemudian menghunuskan pedangnya ke arah Jin So-won, mengatakan bahwa demi keadilan dunia Murim dan demi keamanan lalu kebaikan besar bagi aliansi, Jin So-won harus menghilang dari dunia ini dengan semua ingatannya itu. Jin So-won tertawa menyeringai ketika mendengar Yongso-a yang mengatakan tentang kebaikan yang lebih besar itu. Dia berdiri dengan susah payah, mempertahankan tubuhnya yang penuh luka sambil terus memegang tangannya yang terluka. Dia bertanya kepada Yongso-a dengan serius, aliansi Murim bahaya. Aliansi Murim memang sudah kalah dan hampir lenyap setelah kabur dari kultus di Menik. Memangnya bahaya apalagi yang akan muncul? Yongso-a menjawab bahwa kehendak aliansi adalah mengalahkan kultus di Menik dan mengembalikan pondasi aliansi Murim. Dengan wajahnya yang berlumuran darah, Jin So-won mengatakan jika aliansi Murim adalah aliansi yang sama yang mengorbankan banyak jiwa sebagai perisai, sementara dirinya kabur menuju Laut Kidul atau North Sea. Dia mengaku menjadi tidak sabar untuk melihatnya bagaimana aliansi Murim akan menjunjung kebaikan yang lebih besar. Jin So-won menatap rembulan itu dan menjerit Yongso-a dengan halus, tapi apa kau tahu, melihatmu lebih menghargai kebaikan yang lebih besar ketimbang nyawa manusia seperti itu. Aku jadi tak bisa menebak mana yang pihak kultus di Menik dan mana yang aliansi Murim. Yongso-a kembali menatap lawannya dengan jijik, mengatakan bahwa Jin So-won benar-benar sudah ternoda. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh musuhnya, Jin So-won menenang tanah dengan keras untuk melompat ke jurang, mengatakan bahwa dia menyesal telah mempercayakan takdirnya dan takdir sekte Tewel di tangan kotor aliansi. Dia menunjuk jari kepada Yongso-a di saat dia terjun ke jurang. Dia kembali mengatakan bahwa untuk kematiannya, biar dia sendiri yang akan mengakhirinya, dan akhirnya dia tersenyum ketika tubuhnya sedang terjatuh ke jurang. Ketika itu terjadi, Yongso-a hanya diam saja dan membiarkan Jin So-won untuk terus terjatuh ke dasar jurang. Sementara Jin So-won dalam hatinya mengatakan bahwa mengingat segalanya membuatnya hidup terasa seperti di dalam neraka. Ketika perang antara aliansi dan kultus dimulai, dia dan para juniornya, para warrior dari sekte kecil, didaftarkan untuk ikut berperang. Namun kultus itu kuat dan aliansi lemah. Akhirnya aliansi memutuskan untuk kabur ke North Sea. Mereka, Jin So-won dan rekan-rekannya digunakan sebagai perisai hidup untuk mengulur waktu bagi pemimpin aliansi melarikan diri. Aliansi yang telah kabur ke North Sea mendatanginya dengan sebuah permintaan. Mereka memintanya untuk mengingat semua catatan dari aliansi. Ingat semua ini, lalu pulihkan kembali di markas kita di North Sea. Sebagai gantinya, kami akan menarik rekan-rekanmu dari sekte Tewel dari medan perang. Begitulah ucap pemimpin aliansi, dan dengan ucapan itu, Jin So-won bersusah payah mengingat semua catatan dalam buku itu. Kembali ke saat ini, Jin So-won sudah mencapai dasar jurang dan tubuhnya mengeluarkan banyak darah. Dia tidak menyesal tidak pergi ke medan perang dan malah mengingat isi buku di perpustakaan. Dia berandai-andai jika saja dia pergi ke medan perang, mungkin dia bisa mengorbankan diri untuk membantu satu orang kabur. Tapi dia segera menepis pikiran itu. Dia berpikir seharusnya dia berlatih lebih keras sebelum semua itu terjadi. Pada saat yang sama,
Pertama, dia mengeluh kepada langit, kenapa dia mendapatkan kemampuan tak berguna seperti itu. Dia menuntut kepada dewa jika mereka ingin memberikan sesuatu, setidaknya berikanlah yang lebih bagus. Ketika gelang di tangan kirinya terlihat mulai bercahaya, dia merasa menyesal ketika menghadapi kematian seperti ini. Dia sangat menyesali semua itu. Saat dia mengutarakan semua penyesalannya, gelang di tangan kirinya itu semakin bercahaya, semakin terang seperti memiliki kekuatan misterius. Beberapa saat berikutnya, tiba-tiba dia melihat matahari yang bersinar terang, sementara rekan-rekannya memintanya untuk segera berdiri dan berlatih lagi. Seseorang menggunakan pedang kayu untuk menyentuh rambutnya, mengatakan bahwa junior Jin Sowon bisa lebih lama mendapatkan latihan itu, mengatakan bahwa dia sangat menyedihkan. Jin Sowon pada saat itu mencoba menggenggam gagang pedangnya. Dia pada saat itu mengeluh tentang ingatan terkutuk ini yang tiba-tiba saja muncul. Dia kemudian menggertakkan giginya dan mencoba bangkit dari sana. Tanpa sadar, dia kemudian berteriak dengan keras, bertanya apakah dia juga harus mengingat semua rasa sakit ini juga, mengeluh bahwa ini seperti neraka. Tapi beberapa saat kemudian, dia berhenti menggerutu ketika melihat ada seseorang yang sedang mengacungkan pedang kepadanya dan ada banyak murid-murid lain di belakangnya. Dengan wajah yang seperti kebingungan, dia kemudian sadar jika tempat ini adalah pusat latihan sekte Taeul. Gambar kemudian menunjukkan bahwa saat ini dia sedang berada di atas arena duel yang disaksikan oleh teman-temannya. Saat dia memperhatikan di sekitarnya, dia menemukan dua orang yang begitu dia cintai. Terlihat kedua teman-temannya babak belur setelah dihajar oleh musuhnya yang masih berdiri di sana. Tapi ketika melihat kedua temannya masih hidup, Jin Sowon yang tidak sadar bahwa dia sudah kembali ke masa lalu terlihat menangis. Matanya memerah karena menahan emosi. Tanpa ragu, dia kemudian langsung melompat keluar dari arena dengan kuat, dan dia kemudian langsung memeluk mereka berdua dengan sekuat tenaga, membuat kedua temannya kebingungan. Murid perempuan yang bernama Junior Hong kemudian bertanya apa yang sedang dilakukan oleh senior Jin Sowon pada saat seperti ini. Pada saat itu, terlihat bayangan masa lalu di mana Junior Hong terlihat penuh dengan luka. Dia juga memegangi teman yang satunya lagi yang bernama si bodoh Gempyo. Dia juga mengingat kilasan lalu tentang kematian Gempyo di medan perang. Dia kemudian melihat anak-anak kecil yang berada di sana yang ternyata juga sudah babak belur. Mereka menganggap bahwa senior mereka sudah gila dan bersikap aneh. Bahkan mereka menganggap yang sedang melakukan prank lagi. Sambil terus memeluk kedua rekannya, Jin Sowon menangis dan mengatakan bahwa ini adalah ingatan sebelum kematiannya. Dengan senyuman di wajahnya, dia menatap Junior Hong dan mengatakan bahwa bagian ini boleh juga, dan itu membuat kesalahpahaman di antara kedua murid itu yang tidak mengerti bahwa senior mereka baru saja ereksi. Jin Sowon kemudian menyentuh pipi Junior Hong dan mengatakan bahwa adiknya itu benar-benar mengembaskan dan dia merindukan adiknya yang selalu cerewet itu. Dia kemudian mencubit pipi Gempyo lalu mengatakan bahwa adiknya itu sering mengompol saat masih kecil, dan dia bilang jika bisa kembali memutar waktu, dia pasti mau membersihkan spraynya ribuan kali. Ketika dia sedang bercengkrama dengan teman-temannya, musuhnya yang memegang pedang terlihat kecewa. Dia memanggil Jin Sowon dan bertanya apakah dia pura-pura gila karena takut melawannya. Musuhnya mengacungkan pedang kepadanya dan mulai mengancamnya dengan tatapan serius. Kalau kau tidak mengangkat pedang sekarang juga, maka aku akan membuat para juniormu menggantikanmu. Ketika mendengar ancaman itu, wajah Jin Sowon terlihat sangat kesal. Dalam hatinya dia menggerutu, kenapa ingatan buruk ini juga diperlihatkan. Dia kesal karena harus melihat musuhnya ada di sini. Nama musuhnya Gie Cholyong, tuan muda grup dagang Giryong yang bergabung dengan sekte Taeul setelah mendonasikan uang dalam jumlah besar. Dengan memanfaatkan kekayaan dan koneksi ayahnya, dia menggunakan duel semacam ini untuk menghajar murid-murid sekte Taeul sampai babak belur. Menurutnya, mereka tidak bisa melawan balik karena takut aliran dana dari anak itu terhenti. Tetapi kali ini berbeda. Dia kemudian mengangkat pedang kayunya, mengatakan jika dia akan menuruti keinginan Gie Cholyong. Jin Sowon tersenyum dan membersihkan darah di wajahnya, mengatakan jika dia tidak akan menolak kesempatan emas yang telah diberikan surga kepadanya, dan meminta musuhnya untuk segera bersiap. Ketika mendengar nada yang mengejek seperti itu, Gie Chongyol menggertakkan giginya karena sangat kesal. Tanpa ragu, dia kemudian langsung menerjang maju dan mengatakan bahwa Jin Sowon adalah
adalah seorang bajingan arogan. Jin Sewon hanya diam saja di tempatnya, memperhatikan gerakan musuhnya dengan mata yang fokus. Dia kemudian mulai mencoba untuk menggerakkan kakinya dengan perlahan dan hati-hati. Dia saat ini sudah mengetahui gaya perbedang musuhnya, Three Shadow Sword yang dulu menjadi momok menakutkan di kehidupan sebelumnya. Ini adalah sebuah seni bela diri yang disiapkan oleh Geryong khusus untuknya. Dengan bimbingan seorang Ronin terkenal, Hyun Won-soo, teknik ini benar-benar teknik Ronin karena gayanya kasar dan auranya mengerikan. Pada saat pedang itu sedang mengincar matanya, dia tahu bahwa teknik ini mengincar mata, jadi murid-murid muda sekte Taeol tidak berdaya menghadapinya. Dia mengakui dirinya yang dulu telah menghafal polanya, tapi dulu dia tidak punya kemampuan untuk menghindar dan melancarkan serangan balasan. Ketika dia sedang memikirkan semua itu, anak-anak muda yang melihatnya terlihat ketakutan dan cemas mengkhawatirkan keselamatannya. Tetapi yang terjadi adalah Jin Sewon ternyata berhasil menghindari serangan pedang itu pada detik-detik terakhir. Dan ketika dia berhasil menghindarinya, Gye Chong-yeol benar-benar sangat terkejut karena serangannya telah gagal dan berhasil dihindari. Jin Sewon kemudian mengingat lagi kenangannya ketika dia sedang menghafalkan banyak buku di meja yang dulu dengan sangat susah payah. Pada saat itu matanya bersinar biru dan dia melihat beberapa gerakan dari teknik yang tercatat di buku serta menghafalkannya, mengatakan bahwa teknik yang digunakan oleh Gye Cheolyong tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua pelajaran itu. Kembali ke masa kini, buku-buku tentang teknik itu mulai keluar dan memperagakan gerakan-gerakannya sendiri, dan di depannya Gye Cheolyeon yang frustasi sedang melaju dengan cepat ke arahnya. Tapi ketika itu, Jin Sewon kemudian membuka matanya dengan fokus yang akurat. Dia kemudian langsung melompat dengan cepat untuk melawan teknik itu. Jin Sewon kemudian berhasil mendaratkan sebuah serangan dengan teknik Laser Heaven Sword Art First Basic Form. Setelah mendapatkan serangan itu, Gye Cheolyeon batuk darah. Dia juga tidak percaya jika Jin Sewon berhasil menggunakan teknik pedang Laser Heaven ini. Gye Cheolyeon pada saat itu pandangannya terbuka lebar ketika mendengar bahwa Jin Sewon tertawa dan berkata jika dia menyukai ini. Saat dia menatapnya, Jin Sewon sudah mengangkat pedangnya dan tersenyum aneh sambil menggigit bibir bawahnya. Kemudian tanpa ragu, Jin Sewon langsung memukul kepala Gye Cheolyeon dengan keras sampai berdarah. Dalam hatinya dia merasa jika ini sangat memuaskan, dan ketika dia melakukan serangan itu, seluruh arena tiba-tiba menjadi hening, hanya fokus melihat duel mereka berdua. Jin Sewon kemudian mencoba untuk berbalik melihat musuhnya dan mencoba memperhatikan lagi keadaannya, tapi pada saat itu dia melihat teman-temannya sangat panik karena melihat pewaris itu mengeluarkan darah dari kepalanya. Gye Cheolyeon kemudian menghina Jin Sewon yang sudah berani menggunakan teknik sampah itu untuk memecahkan kepalanya, seorang pewaris dari Serikat Dagang Geryong. Gye Cheolyeon kemudian menyerangnya lagi sambil meneriakkan sesuatu. "Apa kau bisa menanggung konsekuensi dari tindakanmu ini?" Tapi setelah meneriakkan hal itu dengan keras, Gye Cheolyeon terjatuh pingsan tepat di hadapan Jin Sewon yang membuatnya terkejut bingung. Sementara itu, anak kecil yang tadi panik kini mulai tenang dan mencoba menarik napas. Beberapa saat kemudian, anak-anak kecil di sana bersorak gembira atas kemenangan Jin Sewon dan memujinya. Jin Sewon sendiri tidak bisa menahan rasa senangnya dan mulutnya mulai bergetar untuk tersenyum. Sambil terus tersenyum menatap musuhnya yang pingsan, Jin Sewon bersyukur kepada dewa karena telah diberi kesempatan sebelum mati untuk menghajar si bajingan Gye Cheolyeon itu. Tapi ketika dia sedang menikmati kemenangannya ini, sebuah pukulan dengan keras mendarat di pipinya. Saat dia melihatnya, ternyata yang memukulnya adalah juniornya Hong, yang bertanya apakah dia sudah gila. Juniornya bertanya kepadanya bagaimana jika Serikat Dagang Geryong memotong dana mereka. Setelah dirinya melakukan semua itu, Jin Sewon sendiri masih terus mengusap pipinya yang terasa sakit. Ketika dia bertanya-tanya kenapa pukulan itu terasa sakit, juniornya terus saja mengeluh tentang murid-murid junior yang lain yang terpaksa cuma makan 2 kali sehari. Dia kemudian bertanya kepada junior Hong, apakah ini bukan sebuah kelas balik atau mimpi? Tetapi berkat pertanyaan itu, junior Hong menjadi semakin marah dan tersenyum jahat. Dia kemudian langsung menghajar lagi Jin Sewon dengan pukulan yang sangat keras dan bertanya apakah dia sedang mengigau. Jin Sewon kemudian terlempar keras akibat pukulan itu. Dia langsung terkapar di tanah dan jiwanya merangkak keluar dari mulutnya. Dia akhirnya sadar bahwa dia sudah kembali ke masa lalu.
Setelah pingsan di lapangan duel, Jin Sewon saat ini sudah berada di ruangan kesehatan. Dia saat ini sedang menggigit sebuah obat herbal di mulutnya dan mukanya juga sudah ditambal. Dia kemudian tahu jika dia pingsan setelah dipukul oleh adik juniornya, dan mumpung ada kesempatan, dia akan mencoba menggabungkan semua informasi yang ada di kepalanya. Pertama, semuanya bermula dengan kembalinya kultus Dimenik. Aliansi Murim yang melawan mereka hancur setelah kalah dari perang, dan sekte Taeul mereka yang merupakan bagian dari aliansi Murim pun berada di ambang kehancuran. Sementara itu, karena dia punya daya ingat yang terlalu bagus, dia malah ditugaskan untuk mengingat dan memulihkan seluruh buku yang dimiliki aliansi. Pada awalnya, banyak sekali orang di ruangan perpustakaan yang mencoba menghafalkan buku, tapi setelah berjalan beberapa saat, kini hanya Jin Sewon yang tersisa untuk menghafalkan semua buku. Dia bahkan sampai mimisan karena terus memaksakan otaknya menghafal semua buku. Dengan darah yang mengalir dari hidungnya, dia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa setiap buku dan dokumen di aliansi Murim akan dia ingat semuanya di kepalanya tanpa terlewat sedikit pun. Dia kemudian ingat bahwa dia bersujud di hadapan pemimpin aliansi Murim. Dia memohon sebagai ganti atas melakukan hal itu. Dia memohon agar mengecualikan junior-juniornya dari pertempuran. Tetapi justru karena daya ingat inilah dia menjadi halangan bagi masa depan aliansi Murim. Setelah itu, saat dia mengira sudah mati, begitu membuka mata, dia malah kembali ke masa lalu, dan berkat semua ingatan panduan bela diri yang tertinggal di kepalanya, dia bisa mengalahkan Gye Cheolyeon yang awalnya sama sekali tak bisa dia kalahkan. Jin Sewon yang masih menggigit obat herbal itu kemudian menggaruk badannya dan bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini. Dia kemudian menatap gelang di tangannya yang bernama Blue Dragon Bracelet. Dia sadar bahwa tubuh dan pakaiannya juga kembali ke era masa lalu, tetapi hanya gelang itu saja yang terbawa dengan utuh. Gelang itu adalah milik Guardian Dharma King dari kultus Dimenik yang didapatkan melalui salah satu dari sedikit kemenangan di antara banyaknya pertempuran melawan kultus Dimenik. Dia masih ingat bahwa gelang ini mendadak memancarkan cahaya yang terang saat dia berhenti bernapas di kehidupan sebelumnya dan bertanya-tanya kenapa gelang itu melakukan hal tersebut. Dia kembali tiduran dan menatap gelang itu. Terlihat curiga bahwa gelang itu ada hubungannya dengan dia yang kembali ke masa lalu seperti ini. Tapi saat dia sedang tiduran, dia tiba-tiba terbangun karena mendengar seseorang berteriak meminta dirinya untuk dikeluarkan dari sana, dan dia menemukan ada beberapa orang yang sedang berdiri di depan pintu masuk. Seorang pria gendut memarahi seorang wanita, mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan bajingan yang sudah menghancurkan anaknya. Tetapi wanita itu terus menunduk dengan hormat, mengatakan bahwa dia meminta maaf karena dia sudah salah tidak mengawasinya dengan baik dan meminta orang itu untuk membicarakannya saja padanya. Pria gendut itu sekali lagi mengatakan bahwa anaknya hanyalah terdaftar sementara di sekte Taeul. Dia kemudian mengancam akan mencabut pendanaan yang selama ini dia berikan karena insiden itu. Perempuan yang diketahui adalah ketua sekte kemudian meminta maaf sekali lagi dan berterima kasih atas semua kebaikan serikat dagangnya. Dia sekali lagi meminta maaf atas pertengkaran mereka berdua. Sementara itu, pria yang diketahui bernama Gye Yeon-seok, ayahnya Gye Cheolyeon, terus saja marah, meminta ketua sekte untuk memarahi Jin Sewon dan menyebutnya sebagai anak desa rendahan. Jin Sewon hanya mendengarkan pertengkaran mereka berdua dari dalam sana. Dia pada saat itu mendengar bahwa ketua serikat pedagang itu menghina ketua sektenya. Saat dia sedang melamun, dia kembali mengingat tentang kematian teman-temannya di kehidupan sebelumnya. Dia kemudian sadar bahwa ini adalah kehidupan keduanya, dan karena dia menyadari hal itu, tiba-tiba saja menggigit obat kunyah itu sampai terputus. Dia kemudian langsung bangun dan mencoba untuk meregangkan tubuhnya dan meninggalkan tempat tidur. Dengan tatapan wajah yang serius, dia langsung melepaskan koyok yang menempel di pipinya. Dengan perkataan yang yakin, dia mengatakan bahwa sekarang waktunya untuk membuat keributan. Beberapa saat kemudian, ketua sekte berterima kasih karena permintaan maafnya ayah Gye Cheolyeon. Ayahnya pada saat itu sedang pergi bersama seorang pelayan yang meninggalkan tempat itu. Dengan ekspresi wajah yang
marah, dia mengatakan bahwa permintaan maaf ini hanya untuk kali ini saja dan terus pergi bersama pelayannya. Tetapi ketika sampai di tikungan, dia tidak sadar bahwa Jin Sewon sudah berdiri di atas atap dan sedang memperhatikannya dari sana. Jin Sewon kemudian langsung memberikan salam kepadanya. "Kudengar kau mencariku." "Izin, aku Jin Sewon, si anak desa rendahan." Tapi ketika dia melakukan itu, kedua orang tersebut terkejut dan langsung menatap ke arah atap. Setelahnya, Gye Yeon Seok langsung saja memarahinya karena telah melukai anak kesayangannya dan menyebutnya sebagai bocah berandalan. Tetapi ketika mendengar hal itu, Jin Sewon menghela napas dan tidak terima dipanggil bocah, mengatakan bahwa perbedaan umur mereka sangat sedikit. Tapi pada saat itu, suasananya menjadi canggung. Jin Sewon benar-benar lupa bahwa dia baru saja ereksi, jadi merasa masih berada pada umurnya yang dulu. Setelah ingat dengan kenyataannya, dia kemudian bersikap baik dan memanggil Gye Yeon Seok sebagai kakak senior dan mengatakan jika dia dan Gye Cheolyeon hanya sedang latih tanding saja pada waktu itu. Tapi Gye Yeon Seok tetap marah, menuduh Jin Sewon menggunakan trik kotor dengan dalih latih tanding untuk memukul kepala anaknya. Dia juga menambahkan jika anaknya bukanlah anak yang perlu berlatih di tempat seperti sekte Taeol ini dan menyebutkan jika sekte sampahnya lah yang harus melayani anaknya dengan sepenuh hati sampai dia memasuki akademi murim. Jin Sewon kemudian mengeluh tentang lebih dari 10 murid juniornya yang belum pulih selama berhari-hari setelah dipukuli oleh senior Gye. Dan setelah itu, dia kemudian menatap Gye Yeon Seok dengan serius, mengatakan sesuatu. "Omong kosong, kalau boleh aku berkata sesuatu, kau berharap dia masuk akademi murim dengan kemampuan yang mampu dikalahkan anak desa rendahan dari sekte kecil? Impianmu liar sekali ya." Mendengar itu, Gye Yeon Seok tentu saja marah, mengatakan jika Jin Sewon sudah kurang ajar dan menyebutnya bocah sialan. Dia meraih baju Jin Sewon dan kembali mengancamnya, "Kau bertingkah sombong cuma karena kau mengira bisa bertanggung jawab. Sekalipun serikat dagang kami memutus pendanaan pada sekte Taeol, iya kan?" Jin Sewon kemudian hanya bertanya tentang rasa tanggung jawab itu. Gye Yeon Seok kemudian tersenyum jahat penuh kemenangan. Dia berkata, meskipun sekte Taeol merupakan bagian dari 108 Peak, tapi mereka hanyalah sekte kecil yang diambang kehancuran. Dan Gye Yeon Seok bilang jika dia serius, dia bisa saja bernegosiasi dengan sekte lain. Jin Sewon hanya diam saja ketika Gye Yeon Seok bertanya jika dia melakukan itu, sekte Taeol akan makan apa besok. Setelah dia menghentikan aliran dananya, 108 Peaks, istilah yang mengacu pada 108 sekte teratas di Aliansi Murim. Sekte Taeol adalah salah satunya, yang berarti sekte Taeol itu sekte kecil yang telah kehilangan reputasinya dan hanya menjadi anggota 108 Peaks dalam namanya saja. Bagaimanapun juga, ada hak istimewa khusus yang diberikan oleh Aliansi Murim pada sekte dari 108 Peaks, dan itu saat ujian masuk akademi Murim. Satu murid per sekte dapat direkomendasikan untuk masuk lewat jalur khusus tanpa perlu ujian terpisah. Dengan kata lain, Gye Cheolyeon yang merupakan penerus resmi Serikat Dagang Gyeryong tidak terafiliasi dengan 108 Peaks. Namun, agar bisa masuk akademi murim lewat jalur khusus, dia membayar sponsor yang sangat besar dan bergabung sebagai murid di sekte Taeol yang biasa-biasa saja. Kembali pada kenyataan, Jin Sewon dengan tegas mempersilahkan Gye Yeon Seok untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dengan senyum percaya diri, Jin Sewon berkata jika dia akan mengemban tanggung jawab itu dan menyuruh Gye Yeon Seok untuk pergi. Dia lalu menangkap tangan Gye Yeon Seok sambil mengatakan jika kurang dari setahun lagi sebelum evaluasi jalur khusus dimulai. Dengan wajah yang serius menakutkan, Jin Sewon menanyakan sesuatu. "Jadi kenapa kau, yang seorang ketua serikat dagang, tidak mempertimbangkan banyak sekte di antara 108 Peaks dan malah mengirimkan putramu yang berharga itu ke tempat lusuh ini? Jangan-jangan kau ditolak oleh mereka semua?" Ketika mendapatkan pertanyaan itu, Gye Yeon Seok tidak bisa menjawabnya dan wajahnya memerah karena menahan amarah yang sudah memuncak. Jin Sewon kemudian melepaskan tangan Gye Yeon Seok dari bajunya dan ingat jika di kehidupan sebelumnya sektenya memenuhi setiap keinginan serikat dagang ini dan merekomendasikan Gye Cheolyeon untuk masuk menjadi murid jalur khusus di Akademi Murim. Gye Yeon Seok kemudian melepaskan tangannya dengan keras, menghina bahwa aliansi Murim sudah tidak peduli lagi dengan sekte Taeolnya dan hanya serikat dagang Gyeryong lah yang bisa menyelamatkan sekte sampahnya itu. Jin Sewon tidak peduli dengan itu.
Dia kemudian mencondongkan tubuhnya ke depan. Dia berbisik dengan serius kepada Ge Yeon-seok, "Kau juga seharusnya memahami dengan baik jika hanya Sekte Taeol lah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Serikat Dagang Geryong." Jin Seon berani berkata begitu karena dia tahu bahwa Serikat Dagang Geryong langsung memutus pendanaan ketika Ge Yeon-chol masuk di Akademi Murim. Ge Yeon-seok benar-benar sangat marah dan matanya mulai memerah. Sementara itu, Jin Seon berjalan pergi meninggalkannya karena sangat emosi. Tubuh Ge Yeon-seok benar-benar gemetar hebat. Ge Yeon-seok kemudian mengumpat dari belakang dan sekali lagi mengatakan jika Jin Seon adalah bocah yang sangat brengsek. Jin Seon sendiri tidak peduli dan terus melangkah pergi dengan tatapan yakin. Dia tahu jika tidak ada gunanya memohon perlindungan dari sekte lain. Kau harus punya kekuatan untuk melindungi diri sendiri, dan itulah pelajaran yang dia dapatkan setelah mati satu kali. Tapi setelah beberapa saat, Jin Seon sadar bahwa dia belum menemukan solusi untuk masalah yang dialami sektenya saat ini. Hari terus berjalan normal sampai sore pun tiba, dan Jin Seon sudah pergi menuju sebuah sarang laba-laba di tengah hutan yang dekat dari sektenya. Sambil terus berjalan menelusuri sarang monster itu, dia tahu bahwa tugasnya sekarang adalah untuk menjadi kuat dengan cepat. Dia berpikir serius, tahu bahwa dengan metode kultivasi mental tel yang sampah itu dan teknik laser Heaven Sword, bermodalkan kedua itu saja sulit untuk mendukung perkembangan kekuatannya, dan hanya satu cara tersisa, dan cara itu adalah mendapatkan energi internal besar melalui spiritual elixir. Saat ini dia berencana mendapatkan elixir spiritual legendaris 10,000 Year Fire Ginseng. Jin Seon kemudian tersenyum manis. Dia ingat jika salah satu dokumen rahasia aliansi Murim, buku Jianhu Spiritual Elixir, berisikan segala hal tentang elixir di Jianghu. Semua informasi itu sudah tersimpan di dalam kepalanya. Melihat monster itu, dia berniat mengingat semua catatan itu dan mengonsumsi semua spiritual elixir satu persatu. Bersembunyi di balik batu, Jin Seon merasa jijik ketika melihat monster aneh yang sedang menjaga elixir di depannya. Dengan wajah yang sangat serius dan keringat yang mulai bermunculan, Jin Seon memastikan langkah pertamanya untuk mendapatkan 10,000 Year Fire Ginseng. Dia bergerak maju untuk menggunakan teknik laser Heaven Sword sektenya dan mengalahkan monster itu dalam satu serangan. Tapi itu hanyalah bayangannya saja. Pada kenyataannya, Jin Seon tahu dia tidak bisa melakukan itu dengan energi internalnya yang lemah dan teknik yang rendahan itu. Dia tidak ingin melakukan perjuangan yang sia-sia seperti itu. Beberapa waktu kemudian, dia sudah memegang obor di tangannya dan bersiap untuk bergerak. Dia tersenyum jahat dan mulai membakar jaring laba-laba itu dengan obornya, sesuai dengan panduan buku dari kehidupannya yang dulu. Ketika jaring laba-laba itu mulai terbakar semuanya mengelilingi monster aneh itu, dia menyadari sesuatu setelah mati satu kali. Ketika dia mengingat hal itu, api mulai mencapai monster itu dan mulai membakarnya dengan cepat. Beberapa saat berlalu, monster itu akhirnya terbakar sepenuhnya dalam api, dan Jin Seon menyaksikannya dari bawah sana. Dia tidak peduli dengan jalan bela diri atau teknik pedang. Yang penting baginya adalah kemenangan yang pasti. Setelah memastikan kemenangannya, dia mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Dia berteriak dengan keras dan berterima kasih atas semua ilmu yang didapat dari aliansi Murim. Sebuah halaman pada buku Jianghu Spiritual Elixir menunjukkan gambar ginseng dan monster yang dihadapi. Ginseng itu mampu meningkatkan energi internal sekaligus true Qi-yin dan yang dijaga oleh monster Human Faced Spider. Itu juga menjelaskan bahwa cara mengalahkan monster itu adalah menyerangnya dengan api. Adegan berikutnya menunjukkan monster spider yang sudah terbunuh oleh sebuah pedang yang menancap di mulutnya yang dipenuhi dengan darah hijau. Terlihat tanaman herbal itu juga sudah menghilang dari tempatnya sebelumnya dia tumbuh. Jin Seon sedang duduk di sana setelah memakan dan memurnikan tanaman herbal kuno itu. Saat itu juga, dia menggerakkan tangannya setelah mengonsumsi tanaman itu dan mengerang kesakitan sedikit. Tapi setelahnya dia langsung berteriak dengan wajah yang aneh. Dia mengatakan bahwa tanaman itu tidak cukup. Setelah memakan tanaman berharga itu sampai ke akarnya, dia tidak menduga hanya bisa menyerap sedikit energi dan itu masih tidak cukup. Sambil menangis, dia mencoba memeriksa dantiannya yang hanya
yang membesar seukuran rambut semut saja. Sekali lagi dia mengeluh karena metode kultivasi sektenya benar-benar problematik. Bahkan dia mempertanyakan apakah dirinya sendiri adalah sampah. Dengan sangat kesal dia memukul tanah di bawahnya. Dia marah karena jika semuanya terus begini, dia tidak akan bisa melindungi sekte Taeul dari peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Jin Seon pada saat itu terpuruk sendirian di dalam sarang monster untuk beberapa saat. Dia ingat jika di dalam perang besar ortodok di Menik, prajurit berpangkat rendah akan digunakan sebagai perisai daging, dan di kehidupan ini dia harus memastikan agar para murid dari sekte Taeul tidak mati sia-sia. Tapi untuk bisa melakukan itu, dia harus menjadi figur penting dalam aliansi Murim sebelum perang besar itu terjadi, dan hanya itulah satu-satunya cara agar sekte Taeul dapat terlindungi di masa kini. Langkah pertamanya adalah masuk ke Akademi Murim dalam waktu setahun, tapi dia tahu dia tidak akan bisa masuk ke sana jika begini terus. Karena amarah itu, dia mencengkram tanah sekeras mungkin dengan tangannya. Dia semakin kecewa dan sedih karena jika dia tidak bisa melakukan itu, tidak akan ada yang berubah, sama saja seperti hidupnya sebelumnya. Sebuah air menetes dari atas gua ketika dia sedang berpikir dengan keras bagaimana caranya untuk meningkatkan energi internalnya. Dia melihat bayangannya sendiri ketika dia memikirkan tentang spiritual elixir. Dia kemudian teringat dengan elixir milik Gyo Cheolyong dari Monhua, dan saat itu matanya dipenuhi dengan harapan. Dia ingat jika sekitar waktu ini Gyo Yeon-seok menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk membeli spiritual elixir dari sekte Monhua, Snow Bloom Pill, untuk putranya tercinta. Tapi sehari sebelum Gyo Cheolyong seharusnya meminum Snow Bloom Pill, elixir itu menghilang tanpa jejak dan membuat dua orang itu sangat cemas. Dia memejamkan matanya ketika mengingat bahwa identitas pencurinya tidak pernah terbongkar. Tapi karena insiden itu belum terjadi, dia masih punya kesempatan. Dia membuka matanya dan kumpulan buku yang sudah dia ingat muncul di pikirannya saat itu juga. Dia mencoba untuk menemukan pelaku pencurian. Di hadapan semua rak buku di dalam otaknya, Jin Seon duduk dengan fokus dan berusaha menemukan pelaku pencurian pil itu. Dia menarik napas dan mulai mencari laporan bulanan aliansi Murim cabang Haipei. Dia mulai mencari ke sela-sela buku di dalam perpustakaan otaknya. Dia terus mencari sampai ke celah terkecil di ruang perpustakaan, dan pertama dia menemukan buku yang dia cari. Dia lalu memeriksa catatan masuk dan keluar aliansi Murim. Kemudian laporan misi juga diperiksa sekalian. Dia akan mengumpulkan semua catatan yang dia ingat, beberapa gulungan, bahkan dia buka dan mulai menemukan beberapa petunjuk dari semua catatan itu. Akhirnya dia menemukan beberapa nama yang dia curigai setelah menggabungkan semua catatan itu. Nama-nama itu adalah Soul Caesar, Ju Jangmuk, Changsan Five Sword, Gu Ilmu, dan terakhir Changsan Five Sword, Jang Hangi. Setelah menemukan nama-nama itu, Jin Seon kemudian langsung menutup buku dengan keras. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya sudah menjadi arsip berjalan. Dia tertawa jahat karena merasa sangat terbantu dengan semua ingatan itu. Dia akan dengan senang hati membantu dirinya untuk mendapatkan Snow Bloom Pill. Tapi setelah dia tertawa jahat setelah menyusun semua rencana, dia tiba-tiba saja merasakan gelang di tangannya mulai bersinar. Pada saat ini, Jin Seon sedang mencoba untuk menarik pedangnya dari mayat monster laba-laba yang baru saja dia bunuh. Tapi dia merasakan ada yang aneh dengan gelang tersebut. Dia melihat gelang itu bersinar dan bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi pada saat ini. Ketika dia semakin memperhatikannya, dia terkejut karena cahaya mulai keluar dari gelang tersebut dan mulai memenuhi pergelangan tangannya. Kemudian asap hitam itu yang berwarna hijau mulai segera melap mayat monster yang ada di depannya. Terlihat bayangan grafik itu membentuk tangan dan mencoba untuk menarik mayat monster. Kemudian tangan-tangan bayangan itu langsung mencabik-cabik dan memadatkan mayat monster itu menjadi sebuah inti yang berwarna merah darah. Tak sampai di situ, bayangan itu pun kemudian segera menyerap inti yang baru saja mereka buat dari mayat monster tersebut. Ketika energi itu mulai memasuki gelang Blue Dragon, Jin Seon sangat terkejut karena tidak menyangka jika gelang itu dapat menyerap inti monster. Saat kejadian itu sedang berlangsung, sebuah sinar yang sangat terang keluar dari sarang monster hingga menakuti burung yang ada di sana. Setelah selesai menyerap inti monster tersebut, Jin Seon di dalam sana terlihat diselimuti oleh energi aneh yang
berwarna merah darah. Secara perlahan aura gelap itu mulai terangkat dan tubuhnya mulai terlihat bercahaya. Lalu beberapa saat kemudian dia membuka matanya lebar karena merasa dipenuhi oleh kekuatan. Dengan tatapan tidak percaya, dia tertawa melihat tangannya yang dialiri energi yang baru saja dia saat itu. Dia kembali mengingat bahwa dulu Blue Dragon Bracelet adalah harta rampasan perang yang dia dapatkan dengan susah payah. Blue Dragon Bracelet adalah relik yang ditinggalkan oleh Bloodsucking Demon, salah satu guardian Dharma King dari kultus Demonic. Gelang yang dia gunakan untuk memperingati kemenangan dan pengorbanan tiba-tiba aktif. Setelah dirasa cukup mencerna energi dari inti monster, Jin Sowun kemudian mengepalkan tangannya untuk mencoba memukul sesuatu. Dia langsung menghantam batu besar yang ada di hadapannya dan berhasil menghancurkan batu itu menjadi puing-puing hanya dalam satu pukulan saja. Sambil terus mengepalkan tinjunya, dia tahu bahwa gelang itu mendetoksifikasi inti dari Human Fate Spider yang telah dia serap, dan aura yang dimurnikan itu secara alami menyatu dengan metode kultivasi mental milik Sekte Taeul yang ada di dalam tubuhnya. Dia tersenyum menatap tangannya dengan energi internalnya yang sudah diperkuat setelah menyerap inti monster. Dia bersyukur karena ini semua berkat harta karun kultus Demonic, Blue Dragon Bracelet. Sementara itu, di tempat yang lain, sebuah perayaan sedang digelar, dan di sana terlihat bahwa ayahnya Gyo Cheolyong sedang menyambut para tamu. Tamu-tamu itu sedang membicarakan kekayaan ayahnya yang membeli eliksir yang sangat mahal. Sementara di tempat yang lain, Gyo Cheolyong sedang menyombongkan dirinya di hadapan Junior Hong, mengatakan bahwa Snow Bloom Pill dari Sekte Monhua masih berada di bawah Purple Cloud Pill untuk soal meningkatkan energi internal. Dia menyombongkan dirinya mengatakan bahwa itu hanya bisa didapatkan dengan menjadi murid Sekte Monhua. Dia membanggakan ayahnya yang berhasil mendapatkan spiritual elixir yang berharga itu untuknya. Tetapi Junior Hong hanya diam saja, tidak memperhatikan semua ucapan itu. Gadis yang sedang duduk di sana adalah Hong Sa-reon, putri sematawayang pemimpin Sekte Taeul. Dia saat ini sedang memikirkan Jin Sowun yang sudah beberapa hari tidak ada kabar. Dia terlihat sedih ketika mengingat pertandingan Jin Sowun melawan Gyo Cheolyong. Dia merasa bahwa pada saat itu seharusnya dirinya yang maju dan bukannya senior Jin, karena dirinya lah yang harus menanggung masa depan Sekte Taeul. Dia tahu bahwa setelah insiden pada hari itu, Jin Sowun meninggalkan Sekte Taeul karena Gi Yeon-seok mengunjungi sekte setiap hari, dan Jin Sowun merasa jika pergi adalah caranya untuk memberi perhatian. Dan ketika Gyo Cheolyong sedang mencoba untuk meraih Hong Sa-reon yang masih memikirkan Jin Sowun, terlihat dari jauh bahwa beberapa anak kecil sedang berlari dengan cepat ke arah mereka. Dan ketika laki-laki sombong itu ingin merayunya, dia langsung ditabrak oleh anak-anak kecil yang datang memanggil seniornya. Seorang anak kemudian memanggil senior Hong dan kembali menabrak Gyo Cheolyong sampai memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Tanpa mempedulikan Gyo Cheolyong yang sudah terkapar di tanah, anak-anak kecil itu langsung menawarkan makanan untuk Hong Sang-reon secara bergantian. Tak punya pilihan yang lain, Gyo Cheolyong kemudian langsung berbalik dan pergi dari sana, berniat membalas mereka setelah perjamuan ini berakhir. Hong Sa-reon kemudian bertanya, kenapa anak-anak kecil itu tidak makan di aula dan malah membawanya sampai ke sini. Dia juga meminta mereka untuk makan karena dari kemarin mereka hanya makan sekali saja. Seorang anak kemudian mengatakan bahwa dia mengetahui ekspresi wajah senior Hong. Anak itu tahu jika seniornya sedang memikirkan senior Jin yang sedang jauh dari mereka. Kedua anak kecil itu mengatakan bahwa senior Hong selalu diam saat memikirkan senior Jin, padahal dia itu adalah yang paling cerewet di antara mereka. Dan pernyataan kedua anak kecil itu membuat senior Hong malu dan wajahnya langsung memerah seketika itu juga. Kedua anak laki-laki yang terlihat sangat ingin memakan makanan itu mengatakan bahwa senior Jin pasti belum makan malam dan mereka berniat untuk menyimpan makanan yang mereka pegang itu dan menyisakannya untuknya. Mendengar keluhan mereka semua, Hong Sa-reon kemudian menghela napas. Tanpa ragu, dia langsung memakan beberapa makanan yang diantarkan oleh anak-anak itu dan membuat kedua anak kecil itu terkejut. Dengan senyuman di wajahnya, Hong Sa-reon mengatakan jika anak-anak kecil itu tidak mau makan, maka dia sendirilah yang akan menghabiskan semua makanan itu. Setelah mendapatkan peringatan, kedua anak kecil di depannya langsung mulai memakan semua makanannya dengan cepat. Hong Sa-reon hanya tertawa ketika melihat anak-anak itu makan dengan sangat tergesa-gesa, tapi di dalam hatinya dia bertanya
bertanya-tanya di mana Jin So-won saat ini sampai-sampai berani meninggalkan anak-anak itu. Pemandangan menunjukkan bahwa matahari sudah mulai terbenam dan waktu malam akan tiba. Hong Sareon berharap Jin So-won akan segera pulang. Beberapa waktu berlalu dan malam tiba dengan menunjukkan bulan dan bintang yang sedang bersinar di langit yang cerah. Sementara di tempat yang lain, Gyo Yeon-sok sedang berpesta dan menjamu para tamu yang sedang menghadiri perayaan itu. Gyo Cheong-yeol juga sedang menikmati pesta dan mabuk bersama temannya di sebuah meja. Semua orang terus menikmati pesta itu dan melihat pertunjukan yang sudah disediakan oleh serikat dagang tersebut. Sementara di atas atap, seseorang sedang berlari dengan cepat kabur dari tempat itu. Seorang pria dengan penutup wajah baru saja kabur setelah berhasil mencuri Snow Plumplir dari serikat dagang. Dia langsung bergerak di antara pepohonan dan langsung menerobos ke kedalaman hutan untuk bersembunyi dari pengajaran. Dia langsung mendarat setelah cukup jauh dari sana dan tertawa penuh keberhasilan. Dia kemudian mengeluarkan barang curian yang baru saja dia dapatkan itu. Orang ini adalah Soul Caster Yu Jangmuk. Dia saat ini sudah berhasil mendapatkan eliksir Monhua yang terkenal. Karena rasa penasaran, dia kemudian langsung membuka kotak eliksir itu dan menemukan sebuah pil berwarna merah yang mengeluarkan aura halus di sekitarnya. Tubuhnya terlihat sangat gemetaran karena senang bisa mendapatkan pil tersebut dengan cukup mudah. Dia berkata bahwa dengan memakan pil itu, dia akan mendapatkan energi internal yang cukup untuk menguasai panduan rahasia di Penval of Past Heaven. Saat itu dia tidak sadar bahwa seseorang yang bersembunyi di balik semak sedang memperhatikannya. Setelah dirasa cukup, dia kemudian berniat untuk segera cepat-cepat kabur dari sana. Tetapi pada saat itu juga, sebuah pedang langsung memotong lehernya dan darah mencuat keluar. Hanya dalam satu kali serangan saja, orang itu berhasil membunuh pencuri itu. Dia kemudian mengambil pil tersebut dan meminta maaf kepada mayat Ju Han-muk sambil menutupi wajahnya dengan selai kain. Orang itu mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan eliksir itu. Beberapa hari sebelum insiden pencurian Snow Plumplir, gambar menunjukkan beberapa senjata yang terpajang di toko pembuat senjata. Si pembuat senjata saat itu sedang berdiri di counternya sambil menatap kulit beruang yang terpanjang di dinding. Tapi dalam beberapa saat saja, dia merasakan sebuah kehadiran dan langsung memeriksanya dengan kedua matanya yang terfokus. Pada saat itu, dia mendengar seseorang yang datang ke sana setelah mendengar bahwa pandai besi itu bisa menangani item yang sulit ditemukan. Dan ternyata yang datang ke sana adalah Jin So-won. Dia bertanya kepada pandai besi itu apakah dia menjual perangkap untuk menangkap orang. Pandai besi itu kemudian mengatakan bahwa permintaan itu terdengar sangat menarik dan mulai menancapkan pisaunya ke tubuh kelinci. Sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa toko miliknya adalah toko perlengkapan berburu terbaik di Haipei dan dia punya semua jenis perangkap, dari perangkap untuk menangkap kelinci kecil sampai beruang raksasa kecuali manusia. Jin So-won kemudian meletakkan sekantong uang mengatakan jika dia meminta perangkap untuk menangkap macan atau beruang. Tetapi pemilik toko mengatakan jika dia berburu dengan perangkap, dia akan merusak bulu-bulunya. Sambil melihat bayangannya yang tercermin di sebelah pisau perangkap, Jin So-won mengatakan jika dia tidak berniat menguliti mereka jadi itu tidak masalah. Dia hanya butuh perangkap yang cukup sensitif untuk menangkap meski sehelai rambut jatuh dan cukup kuat untuk meledakkan kaki beruang. Jin So-won kemudian tersenyum jahat dengan wajah anehnya. Sekali lagi mengatakan bahwa dia butuh perangkap yang cukup kuat untuk mengirim mereka langsung ke alam baka saat terkena perangkap itu. Melihat reaksinya yang begitu aneh, pemilik toko memiliki firasat bahwa dia seharusnya tidak pernah menjual item pada orang di hadapannya. Kembali ke saat ini, orang misterius itu masih berdiri di sana sambil memandangi pil Snow Plum yang baru saja dia curi dari pencuri. Dia kemudian langsung melepaskan penutup wajahnya dan mengatakan tidak menyangka dia bisa mendapatkan pil semudah itu dari orang yang dikatakan terkenal di Jianghu. Dia melepaskan penutup wajahnya dan tersenyum menatap barang rampasan dan menunjukkan wajah aslinya. Kemudian seseorang datang ke sana dan memanggilnya saudara seniornya. Orang yang baru saja datang ini adalah Jang Han-gi dari Changsha Pipe Sword. Sementara pencuri pil itu adalah Gu Ilmu dari Changshan Pipe Sword. Mereka adalah dua Changshan Pipe Sword yang terkenal. Gu Ilmu
kemudian menyarankan kepada saudaranya untuk membuang mayat Soulcaster yang baru saja mereka bunuh. Tapi adiknya kemudian meminta Gu Ilmu untuk menunjukkan Snow Plumpil itu sebentar. Dia menuruti permintaan adiknya dan menunjukkan Snow Plumpil yang bersinar terang di dalam kotak. Tapi ketika mereka berdua sedang memperhatikan keindahan warna dan aroma kuat dari pil, Jin Sewon tiba-tiba muncul di tengah mereka, mengatakan jika mulut mereka ada dua, tapi pil itu hanya ada satu. Dan ketika mereka mendengar suaranya, suasana canggung tercipta, membuat mereka bertiga berhenti sejenak. Jin Sewon langsung menghindari ketika mereka berdua sadar dan menyerangnya. Mereka berdua juga bertanya identitas Jin Sewon ketika melakukan serangan itu. Jin Sewon tidak menjawab pertanyaan mereka. Dengan wajah yang mengejek, dia hanya menunjukkan bahwa dia sudah mendapatkan Snow Plumpil di tangannya. Gu Ilmu kemudian segera meminta adiknya untuk segera menangkap Jin Sewon saat itu juga, dan adiknya langsung bergerak dengan kecepatan penuh. Jang Hanggi kemudian langsung melompat untuk menyerang, mengatakan jika Jin Sewon harus menebus kesalahan ini dengan nyawanya karena berani mengambil barang yang berada di luar kemampuannya. Jin Sewon tidak takut dan terus berlari dari pengejaran itu, mengatakan kepada mereka berdua bahwa mereka tidak tahu malu dan bertanya apakah ini yang diajarkan oleh Mon Changsan. Sambil terus berlari, dia mengatakan jika mereka berdua lah yang pertama kali mencuri pil dan Jin Sewon hanya mengamankannya saja. Salah satu dari mereka kemudian berhasil mendekat dan melompat untuk memberikan serangan pertama, tetapi Jin Sewon berhasil menghindari serangan itu dengan tepat waktu. Pada saat yang sama, dia mengingatkan kedua musuhnya untuk berhati-hati ketika melangkah, tetapi itu sudah terlambat karena musuhnya sudah menginjak jebakan itu. Dalam sekejap, sebuah perangkap kuat langsung menusuk kaki Jang Hanggi dengan sangat tepat. Ketika darah mulai keluar, Jang Hanggi menatap ke arah Jin Sewon. Begitupun sebaliknya, Jin Sewon senang ketika perangkapnya berhasil. Dengan keringat yang mengucur di wajahnya, dengan ketakutan Jang Hanggi mulai memeriksa kakinya, dan di tengah malam yang sunyi, sebuah teriakan yang sangat keras terdengar. Ketika Jang Hanggi sedang berguling-guling di tanah kesakitan, Gu Ilmu datang ke sana dengan buru-buru. Ketika sampai di sana, Gu Ilmu mengatakan meski dia tidak tahu identitas asli Jin Sewon, dia menganggap jika seorang swordman warrior yang menggunakan trik murahan itu sangat tidak terhormat. Dia mengacukan pedang ke arah Jin Sewon dan meminta dia untuk melepas maskernya dan menunjukkan identitasnya yang sebenarnya. Jin Sewon kemudian mengambil sebuah batu di dekat kakinya. Dia lalu melemparkan batu itu dengan keras ke arahnya, dan ketika batu itu mendarat di depan kaki Gu Ilmu, Jin Sewon mengatakan jika pertanyaan darinya itu terlalu kuno. Setelah beberapa saat, batu itu langsung mengaktifkan perangkap yang tersembunyi di balik tanah dan menghancurkan batu tersebut dengan mudah. Melihat perangkap yang muncul, Gu Ilmu benar-benar berkeringat ketakutan. Di depan seluruh perangkap yang tersembunyi di bawah dedaunan, Jin Sewon mengangkat tangannya, memperkenalkan dirinya sebagai pemilik baru dari Snow Plumpil, dan mereka berdua akan masuk penjara sebagai pembunuh yang membunuh Soulcaster. Bertanya bagaimana pendapat mereka dengan itu. Beberapa saat sebelumnya, Jin Sewon menemukan hal yang aneh saat mengecek ulang catatan. Fakta bahwa seluruh jejak Soulcaster menghilang sepenuhnya tepat setelah Snow Plumpil dicuri, dan tidak ada kemunculan expert baru yang menjanjikan untuk mengonsumsi Snow Plumpil. Jadi dia melihat catatan setiap seniman bela diri yang mengalami peningkatan ki sekecil apapun selama periode itu, dan begitulah Jin Sewon mengetahui kebenaran bahwa kemungkinan besar Soulcaster dibunuh, dengan asumsi bahwa setidaknya dua orang membagi pil tersebut untuk dikonsumsi. Meski tidak menarik perhatian publik, mereka secara bersamaan mengalami peningkatan ki yang mendadak tanpa alasan yang jelas. Dua Changshat Pepsod, Gu Ilmu dan Jang Hanggi. Pada saat ini, Gu Ilmu masih berdiri di sana dan terus menghunuskan pedangnya ke arah Jin Sewon. Di depan mereka, Jin Sewon mengaku jika dia tahu bahwa mereka berdua berasal dari sekte Mon Changsan Pepsod. Setelah mendengar itu, Gu Ilmu memberikan ancaman kepada Jin Sewon. Kalau begitu, apa kau tidak takut pada sekte Great Mon Changsan dan aliansi Murim? Jin Sewon kemudian menjawab bahwa dia tidak tahu ternyata pencuri bisa melaporkan pencuri lain yang mereka temui saat mencuri. Tapi ketika dia mengatakan itu, Jang Hanggi mengepakkan tinjunya dan mengatakan bahwa ini adalah trik murahan. Jin Sewon terkejut ketika melihat tindakan yang dilakukan oleh musuhnya. Kemudian dengan satu pukulan saja, Jang Hanggi langsung memukul tanah dan menghancurkannya seketika. Saat dia memukul tanah sampai
hancur seperti itu, seluruh perangkap yang ada di area tersebut langsung muncul ke permukaan dan menutup. Jin Sewon kemudian hanya berdiri di sana di atas tanah yang hancur, menyaksikan semua perangkap itu gagal. Jang Hanggi tersenyum puas setelah berhasil mengungkap semua keberadaan perangkap tersebut. Jin Sewon sendiri saat ini masih saja terdiam karena tidak menyangka bahwa rencananya akan gagal dengan mudah seperti ini. Kedua musuhnya kemudian mulai bekerja sama lagi untuk membongkar identitas Jin Sewon dan membunuhnya setelahnya. Jin Sewon sendiri hanya diam saja ketika mendengar mereka berdua mulai bekerja sama lagi. Kemudian tanpa ragu, dia langsung pergi dengan cepat meninggalkan mereka berdua di tempat itu dan kabur dari sana. Tapi ketika mereka berdua akan mencoba untuk mengejarnya, Jang Hanggi meminta saudara seniornya untuk berhati-hati dengan dedaunan yang menutupi jalan karena pasti tempat itu dipenuhi oleh jebakan juga. Tetapi seniornya mengatakan bahwa mereka hanya perlu mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan oleh Jin Sewon agar tidak terkena jebakan. Dengan saran itu, mereka berdua akhirnya langsung berlari mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan oleh Jin Sewon tanpa khawatir terkena jebakan lagi. Mereka berdua terus mengejarnya sambil terus menapaki jejak kaki yang ditinggalkan. Mereka berdua tersenyum dan mengejek sekali lagi bahwa jebakan murahan yang telah dibuat oleh Jin Sewon saat ini sudah tidak berguna. Tetapi Jin Sewon tidak mempedulikan mereka dan langsung menambah kecepatannya untuk pergi menjauh dari mereka. Namun setelah dirasa cukup jauh, Jin Sewon tiba-tiba saja berhenti di atas tanah yang tidak tertutupi oleh daun. Ketika dia sedang menunggu mereka, kedua musuhnya tersenyum penuh kemenangan. Mereka berdua mengatakan jika mereka akan mengakhiri hidup Jin Sewon di tempat ini. Tapi ketika mereka sedang fokus dengan Jin Sewon, tanpa sadar mereka berdua mulai menjauh dari jejak kaki Jin Sewon. Jin Sewon sendiri hanya diam memperhatikan langkah mereka dengan sangat fokus. Dan ternyata memang benar, karena terlalu percaya diri, mereka berdua tidak mengikuti bekas jejak kaki Jin Sewon lagi dan menginjak area yang salah. Ketika melihat itu, Jin Sewon tersenyum jahat di balik masker yang menutupi wajahnya. Dan tepat pada saat itu juga, jebakan yang sama menjepit kaki mereka berdua dengan sangat kuat. Bahkan Gu Ilmu melihat pantulan wajahnya sendiri dibilah perangkap yang tajam. Dan pada saat itu, darah menyembur keluar ketika kedua kaki mereka terluka parah.